Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mandi Pondok. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat nomor halaman berbeda dalam satu file dokumen Word. Nah, di sini saya sudah mempunyai file dokumen. Anggap saja di sini file skripsi, tesis, proposal dan sebagainya. Oke. Nah, di sini untuk di cover, back cover, dia tidak memiliki halaman, dan untuk di back kata pengantar dia harus memiliki halaman di bawah tengah tapi menggunakan angka Romawi, dan daftar isi menggunakan angka Romawi 2 di bawah tengah. Untuk bab 1 pendahuluan dia menggunakan angka 1 di bawah tengah, dan di subbab 1 pendahuluan dia menggunakan angka 2 di sudut kanan atas, dan seterusnya. Di setiap bab dia letak halamannya di bawah tengah, dan di setiap subbab, baik itu subbab 1, subbab 2, subbab 3 dan 5, itu letak halamannya di sudut kanan atas. Oke, langsung saja. Untuk memisahkan antara cover dengan kata pengantar, baik itu bab 1, subbab 1, bab 2, subbab 2, kita harus menggunakan section. Nah, untuk melihat apakah di cover dan di kata pengantar sudah menggunakan section, itu caranya cukup mudah, tinggal double klik di header ataupun footer. Double klik. Nah, di sini kan belum ada kalimat section, artinya belum terpisah. Nah, untuk membuat kalimat section itu caranya cukup gampang. Letakkan kursor di sudut kiri kata pengantar, kemudian pilih menu pick layout, kemudian break, kemudian next pick. Nah, kita lihat, double klik. Nah, sudah ada section 2 dan di bawah section 2. Nah, di sebelah kanan sementara ada kalimat same as previous, sementara di sebelah kiri section 1 tidak ada. Nah, ini artinya apa? Ini artinya apabila kita membuat halaman di section kedua, di section pertama juga ikut. Nah, untuk mematikannya tinggal kita klik link to previous pada header, juga di footer link to previous pada footer. Nah, sesudah kita matikan, sewaktu kita buat halaman di kata pengantar, otomatis di section kedua pada cover itu tidak ada halamannya. Nah, oke, langsung saja. Nah, langkah berikutnya kita pisahkan lagi di bab 1 pendahuluan. Nah, di sini karena posisi halamannya berbeda dan penggunaan angka sama Romawinya juga berbeda, jadi kita buat di section pada bab 1 pendahuluan itu section ketiga. Caranya seperti tadi, letakkan kursor di sudut kiri bab 1, kemudian pick layout, break, kemudian next pick. Kita lihat. Nah, sudah ada next pick. Nah, kenapa ini langsung ke bawah? Karena tadi sewaktu kita buat halaman di sini itu kan terenter sekali. Nah, seperti ini. Oke. Nah, section kedua kita buat lagi, pick layout, break, kemudian next pick, double klik. Nah, section ketiga. Nah, sama seperti tadi di section kedua, same as previous-nya harus kita matikan dengan mengklik link to previous, kemudian yang di bawah juga link to previous. Oke. Nah, untuk di subbab 1 itu halamannya kan berbeda lokasi, seharusnya halamannya di sudut kanan atas, jadi sectionnya harus kita ubah. Caranya seperti tadi ya, letakkan kursor di sudut kiri subbab 1, kemudian pick layout,
break, kemudian next pick. Nah seperti ini. Kemudian link to previous nya kita matikan, link to previous dimatikan di header, dan link to previous section juga dimatikan. Nah, lanjut kita ke bab 2. Sama seperti tadi cara memisahkannya, double klik, letakkan kursor di bab 2, kalimat bab 2 sebelah kiri, kemudian pick layout, kemudian break, kemudian next pick, double klik. Nah, sudah berubah menjadi section ke 5, sementara di section ke 4 untuk bab 1 dan section ke 5 untuk bab 2. Oke, langsung saja kita matikan link to previous nya ya, matikan atas, kemudian matikan juga atas. Sama juga yang sampai ke bab 2 dan bab 3 juga ya. Di bab 3 karena lokasi halamannya di atas, jadi kita buat sectionnya berbeda. Kita buat section berbeda, pick layout, break, kemudian next pick. Oke, link to previous jangan lupa dimatikan untuk di header, dan link to previous pada footer dimatikan juga. Oke, nah lanjut ke bab berikutnya. Nah, di bab 3 harus kita ubah menjadi section ke-7. Caranya seperti tadi, bab 3 ke bawah. Nah, letakkan kursor di sebelah kiri kalimat bab 3, pick layout, menu break, kemudian next pick, double klik. Nah, section ke-7 sudah berubah. Kemudian same as previous, matikan dengan mengklik link to previous, kemudian yang di bawah juga link to previous. Nah, kemudian untuk isi subbab 3 itu kita menggunakan section ke-7 ya. Section ke-8, letakkan kursor di alat dan bahan sebelah kiri, kemudian pick layout, menu break, kemudian next pick, double klik. Nah, section ke-8 udah berubah. Karena apa? Karena letak posisi halamannya berbeda. Jangan lupa matikan same as previous, link to previous, pada footer link to previous juga. Oke. Nah, untuk di daftar pustaka, di halamannya di bawah tengah, jadi harus kita ubah sectionnya, pick layout, break, kemudian next pick. Oke, jangan lupa matikan link to previous pada footer dan pada header link to previous. Oke, sudah berubah halaman apanya, sectionnya semua. Coba kita lihat dari atas. Nah, untuk cover section 1. Oke, nah untuk kata pengantar section kedua dan daftar isi section kedua, karena posisi halamannya sama di tengah bawah dan menggunakan angka Romawi. Dan untuk bab 1 pendahuluan section 3 di bawah letaknya angka 1. Nah, sub bab 1 section keempat di atas, sudut kanan atas, dan seterusnya. Nah, sekarang kita memberikan halamannya. Caranya tinggal pilih pick number, letakkan kursor dulu di section kedua pada kata pengantar. Nah, letakkan di bawah karena posisi halamannya di bawah, jadi pick number, bottom, plain number 2, plain number 2. Nah, di sini 31 ya. Nah, kenapa 31? Nah, ini kita harus kita ubah. Caranya di lock, pick number, format, kemudian pilih di sini. Kita kan mau mengasih angka Romawi, kemudian kita bilang angka Romawinya, kemudian start dari angka 1 Romawi. Oke, kemudian oke. Nah, di sini udah berubah. Nah, di sini saya besarkan dulu ya. Di home, ini saya besarkan. Nah, oke. Di section kedua pada kata pengantar menggunakan angka Romawi 1, dan di section kedua pada daftar isi menggunakan angka Romawi 2. Oke. Lanjut di bab 1 pendahuluan, sama kayak seperti tadi.
dari quick layout, insert page number bottom, kemudian pilih page number 2. Nah, tinggal satu kita ubah, page number, format. Nah, di sini kita mulai angka 1 ya. Kita buat di sini start at angka 1. Kemudian oke. Nah, sudah berubah angka 1. Kita ini dulu, kita besarkan. Nah, angka 1 ya. Nah, kemudian lanjut ke subbab 1. Nah, sini subbab 1. Change page number top, page number 3. Block page number, format, continue, dan nah artinya apa continue? Continue ini artinya melanjutkan halaman berikutnya. Kemudian oke. Nah, ini yang kedua sudah kita besarkan dulu. Oke ya, sudah kan halaman 2. Dan section keempat karena masih terikut dengan section sebelumnya di pengaturan halamannya sama tepatnya. Kemudian lanjut ke bab 2 tinjauan pustaka. Nah, sectionnya berbeda kan, jadi ini halamannya di bawah. Desain, letakkan kursor di section kelima, page number bottom, page number 2, block, dan nah apabila angkanya tidak sesuai dengan urutan yang di sebelumnya, ini tinggal kita blok aja, blok, kemudian page number, format, continue ya, kita ubah continue, kemudian oke lagi. Nah, sudah berubah. Kita besarkan lagi ya biar kelihatan. Oke, besarkan kelihatan. Terus dengan section ke-6 juga, karena di section ke-6 ini urutan dari subbab 3, jadi kita letakkan di atas desain, page number, top, dan page number 3. Nah, blok sama seperti tadi, page number, format, dan continue. Kemudian oke. Nah, sudah. Kita besarkan lagi ya. Sini saya besarkan lagi halamannya biar kelihatan. Kemudian selanjutnya, nah di section ke-6, karena section ke-6 jadi dia masih mengikuti halaman sebelumnya. Nah, section 6. Oke, jadi yang kita ubah itu setiap bab 3 dan di subbab kita ubah sectionnya. Nah, untuk di bab ketiga kita letakkan di footer, kemudian page number bottom, page number 2, kemudian di blok, page number, format, pilih continue. Oke. Kita besarkan biar kelihatan. Oke, 14. Dan di section ke-8 ya, section ke-8 ini subbab dari bab 3. Jadi letak di atas page number top, kemudian page number 3, blok, page number, format, pilih continue, kemudian oke. Kita besarkan. Oke. Nah, lanjut ke section ke-9. Karena di section ke-9 ini daftar pustaka, jadi halamannya kita letakkan di bawah tengah ya. Kita klik di bawah footer, page number bottom, kemudian page number 2, kemudian blok, page number, format, continue, dan oke. Oke, besarkan. Oke ya, kita cek dari awal ya. Kita cek dari awal. Oke, satu-satu kita cek di cover apakah tidak ada halaman. Oke, sesuai dengan yang kita inginkan, di cover tidak ada halaman. Kemudian di kata pengantar angka Romawi 1,
kemudian daftar isi, angka Romawi 2, dan di bab 1 pendahuluan angka 1 posisinya di bawah tengah, dan di subbab 1 posisi halamannya di sudut kanan atas seperti ini ya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu antara kata pengantar daftar isi itu angka Romawi, dan untuk di bab 1 itu angka 1 posisinya di bawah, dan di subbab angka 1 dia posisinya di sudut kanan atas. Jadi setiap bab 1, 2, 3, 4, 5 itu posisi halamannya di bawah tengah ya. Nah di setiap subbab antara bab 1 sampai 5 itu posisi halamannya di sudut kanan atas. Nah, gampang bukan membuat halaman dalam satu file dokumen seperti skripsi, tesis, proposal, makalah, dan sebagainya. Itu tadi kita lihat dari atas. Oke, sudah. Oke. Nah, demikian tutorial dari saya, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, komen, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa dukung terus ya channel ini.